Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidina wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam madamati saraya wal baraya walikafatil insi wal jan wa ja'alana fi hadhil yawmil mubarakah walitasyakkuri ni'ami ala sabilil iman nashaduhu wa nahmaduhu ala rasulil mustafa dawil huda wa tibyan wa sallallahu ala khairil khalqihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi alladhina salaku li hadratil irfan amma ba'd wa ba'da ibadah tahiyyah nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minina innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alayya wa atuni muslimin. Allah Ta'ala wa biqawli yahtadil muhtaduna wa yattaqil muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alladzi rahimakumullah. Seperti yang kita maklum, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin untuk beribadah kepadanya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang ingkar dengan perintah ini dinamakan orang-orang kafir. Sedangkan jin yang ingkar kepada perintah ini dinamakan setan atau syaitan dalam bahasa Qur'annya. Maka dengan perkembangannya, jin-jin yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala yang dinamakan setan ini, yang dinamakan syaitan ini, mereka bersekongkol dan menjadi bala tentaranya iblis untuk menggoda manusia supaya manusia tergelincir, supaya manusia tersesat dari berbagai macam cara dan berbagai jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabatku alladzi rahimakumullah, para saudara alladzi rahimakumullah, adapun yang namanya iblis pada hakikatnya cuma satu saja, yaitu yang ingkar kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah
nyuruh sujud, iblis sujud kepada Nabi Adam, iblis ingkar, tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka mereka pun melakukan suatu proklamasi yang kita bisa baca dalam Al-Quran surat Al-A'raf. Kata iblis, qala fabima aghwaytani la'aqaudanna lahum siratakal mustaqim. Wahai Allah, dari sebab engkau telah menghukum saya, dari sebab engkau telah mengusir saya dari surga, maka saya berjanji akan menggelincirkan Adam dan keturunannya dari jalanmu yang lurus, wahai Allah. Mana jalan yang lurus? Jalan yang lurus tidak ada lagi selain Islam, agama kita ini. Islam, man salama muslimuna bilisani wa yadih. Islam itu saling membantu, saling selamatkan. Kita sebagai Islam, sesama Islam. Yang namanya Islam itu man salama muslimuna, manusia yang saling selamatkan. Islam itu saling selamatkan sesama manusia, selama muslim. Dengan apa? Bilisani, dengan ucapan-ucapannya. Jangan menyakiti orang lain, jangan menghina orang lain. Selamatkan dengan ucapan-ucapan kita. Saling selamatkan Islam itu dengan ucapan, bilisani, wayadi, dengan tangan. Kita saling selamatkan dengan tangan, saling menolong dengan tangan. Salama muslimuna bilisani wayati. Kaidah. Inilah agama Islam, ini adalah jalan yang lurus. Dengan apa iblis menggoda manusia dari jalan yang lurus? Surat Al-A'raf terusannya ayat ke-17. Tsumma la'atiyanahum min baini aydihim. Saya akan menggoda manusia dari arah sebelah depan. Dari arah sebelah depan. Kalau juga itu gagal, wa min khalfihim, dari arah sebelah belakang. Kalau juga itu masih gagal, wa an aymanihim, dari arah sebelah kanan. Kalau itu juga masih gagal, wa am syama'ilihim, kami akan menggoda manusia dari arah sebelah kiri. Saudaraku al-azim rahimakumullah, sebagian ahli tafsir menjelaskan yang dimaksud arah depan ini adalah dunia. Sekali lagi, yang dimaksud dengan arah depan ini adalah dunia. Iblis dan bala tentaranya setan akan menggoda manusia dengan dunia. Supaya apa? Supaya manusia tergelincir, supaya manusia tersesat, terus mengejar-ngejar dunia. Supaya manusia terus mengejar dunia, banting tulang, lukat leket kesang. Supaya manusia terus mengejar-ngejar dunia, melupakan akhirat. Melupakan sholat, melupakan ngaji, melupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dikejarnya hanya dunia saja. Terus mengejar-ngejar dunia, melupakan akhirat. Tidak mau sholat, tidak mau ngaji, tidak mau mencari ilmu. Terus hanya dikejar, hanya dunia saja. Yang dicari hanya dunia saja. Itulah sebagai perangkapnya iblis, supaya manusia terus mengejar-ngejar dunia dan melupakan Allah dan melupakan akhirat. Karena kita lihat tidak sedikit orang mengejar-ngejar dunia, melupakan akhirat, tidak sholat, tidak mengaji, tidak mencari ilmu. Hanya yang dikejar hanya dunia saja. Contoh sebagai ilmu kiasi, kita akan mengkiaskan saja ya. Sebab dalam ceramah itu ada kiasinya.
kiasannya, ilmu kiasi. Jadi ceramah itu harus ada ilmu kiasinya itu. Contoh kita masuk ke ilmu kiasi, mengkiaskan saja. Ada seekor rusa. Rusa itu kan bagus, badannya bagus, tanduknya bagus. Ada seekor rusa, dia lagi minum di air yang bening. Pas begitu dia minum di air yang bening, dia melihat tubuhnya sendiri. Kata rusa tersebut, "Ya Allah, saya bersyukur sekali ya Allah. Saya diciptakan begitu sempurna, dengan tanduk saya yang bagus, Lalu dia melihat ke belakang sedikit, melihatnya badannya yang bagus. "Ya Allah, alhamdulillah, Engkau telah menciptakan saya dengan badan yang bagus." Tetapi dia pas melihat ke bawah, melihat ke kakinya, dia tidak bersyukur di situ. Malah dia berkata, "Ya Allah, ternyata Engkau tidak adil. Kenapa Engkau menciptakan saya badan yang bagus, tanduk yang bagus, tapi mengapa Kau menciptakan saya kaki yang begini kecilnya? Tidak pas, tidak sesuai. Harusnya kaki saya sedang gitu, tidak kecil seperti ini," kata rusa tersebut. Pas 1 menit kemudian, di belakang rusa ada harimau. Harimau, suara menggeragam di belakang. Dia mau menerkam rusa itu. Akhirnya rusa itu terkejut melihat ke belakang ada harimau, langsung lompat. Rusa itu sangat kencang lompatnya, dan loncat-loncat rusa itu tidak terkejar oleh seekor harimau tersebut. Setelah sekian jauh, baru rusa itu dia bersyukur, "Wahai Allah, alhamdulillah, ternyata Allah itu maha adil. Makanya Allah menciptakan kaki saya yang segini kecilnya supaya saya bisa lari cepat ternyata," kata rusa tersebut. Baru di situ rusa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit manusia seperti itu. Manusia tidak bersyukur kepada Allah. Kenapa saya diciptakan begitu miskin? Kenapa mereka yang di samping kita kaya? Padahal dia tidak sholat, padahal dia tidak ngaji, padahal dia tidak ibadah, tetapi dia kaya. Sedangkan saya sholat, ibadah, ngaji, semua saya lakukan, perintah Allah saya lakukan, tapi kenapa hidup saya miskin? Nah, di situ orang tidak bersyukur. Sama seperti rusa tadi. Kenapa kaki saya kecil, sedangkan badan saya bagus, sedangkan tanduk saya bagus? Nah, di situ manusia juga ada seperti itu. Nah, akhirnya di situ manusia juga, pas ada maling masuk ke rumahnya, maling tidak tahu apa yang harus dia paling, yang harus dia ambil ke rumahnya, karena dia tidak punya. Akhirnya maling pulang lagi. Akhirnya manusia tersebut bersyukur, "Alhamdulillah, Allah menciptakan saya miskin, tidak punya apa-apa. Kalau saya nggak miskin, kalau saya kaya, habis saya waktu itu. Rumah saya habis diambil maling. Harta saya habis, pasti diambil maling pas waktu itu." Itu manusia bersyukur. Yang tadinya tidak bersyukur, akhirnya bersyukur. Sama seperti rusa tadi. Setelah itu rusa, beberapa menit kemudian dia bilang seperti itu, "Alhamdulillah, kaki saya kecil ternyata bisa lompat begitu tinggi, bisa lompat kencang." Akhirnya harimau tidak berhenti untuk mengejar-ngejarnya. Akhirnya harimau mengejar lagi dan rusa kaget lagi. Di situ rusa langsung loncat, dan loncatnya salah jalan. Akhirnya rusa loncat ke tempat yang banyak akarnya. Akhirnya tanduknya kejepit sama akar,
badannya terikat sama akar dan dia tidak bisa apa-apa. Akhirnya rusaknya diterkam oleh harimau. Yang tadinya dia bangga-banggakan, badannya yang bagus, tanduknya yang bagus, kepalanya yang bagus, ternyata mencelakakan. Yang kita tadi kan rusak, dia bersyukur dengan badannya yang bagus, tanduknya yang bagus, dan akhirnya ternyata yang dia bangga-banggakan itu ternyata malah mencelakakannya, terjepit oleh akar dan terikat oleh akar dan diterkam oleh harimau. Yang nyisa hanya kakinya saja. Yang kakinya tadinya dia hina, ternyata itu yang menyelamatkan dia, bisa lari tadi. Kita nyambung ke ilmu kiasi. Yang dimaksud tanduk di sini adalah tahta. Tidak sedikit orang mengejar-ngejar tahta, jabatan tinggi. Dan yang dimaksud badan rusak di sini adalah dunia, harta. Tidak sedikit orang mengejar harta, tidak sedikit orang mengejar tahta, tetapi yang dikejarnya itu ternyata mencelakakan dirinya sendiri. Itu. Kita balik lagi. Ternyata iblis dan bala tentaranya setan menggoda manusia dengan dunia. Supaya apa? Supaya manusia terus mengejar-ngejar dunia dan melupakan akhirat. Itu. Hati-hati. Para saudaraku alladzi rahimakumullah. Itu diantaranya iblis menggoda manusia dari arah sebelah depan dengan mengiming-iming dunia. Hanya segitu saja. Saya tidak akan meneruskan karena waktunya sedikit. Insya Allah nanti saya akan teruskan lagi ke pengajian berikutnya. Ini saya membahas dari kitab kuning, tidak ada harkatnya, ya, tidak ada harkatnya ini. Insya Allah saya akan membahasnya dari kitab Tafsir Jalalain juga ya, yang karangan Jalaluddin Asy'ati. Segitu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan sampai kita tergoda dunia, jangan sampai kita tergoda dunia melalaikan akhirat. Jangan terus mengejar-ngejar dunia melupakan akhirat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.